Dahulu kala di Kadipaten Surabaya terdapat sebuah desa bernama Lidah Donawati yang terletak di tepi hutan yang lebat. Di salah satu rumah di desa tersebut tinggallah Mbah Buyut Suruh beserta putrinya yang cantik, Dewi Sangkrah. Suatu hari Adipati Surabaya bernama Jayang Rono pergi berburu. Saat mereka melewati sebuah rawa, Adipati Jayang Rono terpikat oleh kecantikan seorang gadis. Siapa namamu? Dewi Sangkrah, Tuan. Sedang apa kau di hutan ini? Aku hanya ingin mencuci baju. Perkenalkan, aku Jayang Rono, Adipati Surabaya. Pertemuan antara Jayang Rono dan Dewi Sangkrah semakin erat hingga akhirnya mereka menikah. Seiring berjalan waktu, Jayang Rono harus kembali ke Kadipaten Surabaya untuk melanjutkan tugasnya sebagai adipati. Saat itu, Dewi Sangkrah tengah mengandung besar. Sebelum Jayang Rono berangkat, ia berpamitan kepada Dewi Sangkrah. Aku izin pamit. Jika anakmu kelak mencariku, bawalah Cinde Puspita ini ke Kadipaten Surabaya untuk menemuiku. Beberapa bulan kemudian, Dewi Sangkrah melahirkan seorang putra yang diberi nama Joko Berek. Nama tersebut merupakan titipan dari Jayang Rono. Joko Berek tumbuh menjadi anak yang mandiri, rajin, dan juga tangguh. Suatu hari, Joko Berek merasa sedih karena belum pernah bertemu dengan ayahnya. Ia menangis di hadapan ibunya. Ibu, sebenarnya siapa ayahku? Anakku Joko Berek, sudah waktunya kamu tahu siapa ayahmu. Ayahmu adalah seorang adipati Surabaya bernama Adipati Jayang Rono. Temuilah ayahmu di Kadipaten Surabaya. Saat Joko Berek mulai beranjak dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Kadipaten Surabaya menemui ayahnya. Bawalah Cinde Puspita ini, nak. Doa ibu menyertaimu. Apakah kau juga membawa ayahmu? Iya, Mbah. Biarkan ia menemaniku. Baiklah, nak. Hati-hati. Joko Berek berjalan sendirian melalui hutan lebat sambil membawa ayamnya. Berkat keteguhan hati serta doa dari ibu dan simbah, Joko Berek berhasil melewati hutan dan tiba di Kadipaten Surabaya. Setibanya di sana, Joko Berek dihadang oleh prajurit di depan gapura masuk. Siapa kau? Aku Joko Berek. Untuk apa keperluanmu datang kemari? Aku mau bertemu Adipati. Tidak bisa. Lebih baik kau pergi sebelum kau usir dengan paksa. Prajurit pun kesal dan langsung menyerangnya.
Joko Berek pun bertahan dan melawan serangan tersebut. Mendengar ada perkelahian, kedua putra Adipati Jayengrono, Sawung Sari dan Sawung Sana, turun untuk melihat kejadian tersebut. Hai pemuda desa, untuk apa kau bertemu ayahku? Ada hal yang perlu aku sampaikan. Jika kau ingin bertemu ayahku, maka hadapilah aku dulu. Hiya! Adipati Jayengrono mendatangi keributan tersebut dan bertanya kepada Joko Berek apa tujuan kedatangannya. Apa yang membuktikan jika kau ini anakku? Siapa nama ibumu? Ibuku Dewi Sangkrah, Tuan. Aku membawa ini, selendang Cinde Puspita. Adipati Jayengrono mengenali selendang itu. Namun, ia ragu dan ingin menguji Joko Berek untuk memastikan apakah ia benar-benar anak kandungnya. Pada saat yang bersamaan, beredar kabar bahwa di alun-alun Surabaya telah diadakan sayembara memanah umbul-umbul unggul Yuda. Pemenangnya akan diangkat sebagai Adipati Surabaya untuk menggantikan Jayengrono yang sudah mulai menua. Adipati Jayengrono meminta Sawung Sari dan Sawung Sana untuk mengikuti langkahnya. Tetapi mereka tidak berhasil. Pada saat yang sama, Joko Berek juga turut serta dalam sayembara tersebut. Joko Berek pun memenangkan sayembara tersebut. Namun, Jayengrono masih belum bisa menerima kemenangan Joko Berek. Akhirnya, mereka membuat kesepakatan apabila Joko Berek bisa membabat hutan Nambas Kelingan, maka ia dapat dinobatkan sebagai Adipati Surabaya. Tanpa berpikir panjang, Joko Berek pun bergegas pergi meninggalkan alun-alun menuju hutan Nambas Kelingan yang terkenal angker. Pohon-pohon yang ditebang di hutan itu tumbuh kembali. Tiba-tiba muncul Ayu Pandansari, sang penjaga hutan. Joko Berek, jika kau ingin menebang hutan ini, maka turutilah permintaanku. Apa permintaanmu? Aku mau membantumu, tapi dengan syarat kau harus mau menikah denganku. Baiklah, akan aku turuti permintaanmu. Sekarang, bantulah aku. Ayu Pandansari pun masuk ke dalam tombak Joko Berek dan hutan Nambas Kelingan sekejap rata dengan tanah. Akhirnya, Joko Berek berhasil dinobatkan sebagai Adipati Surabaya dan bergelar menjadi Raden Mas Ngabain Sawunggaling Kulmas Sostronegoro. Mendengar bahwa Joko Berek berhasil, Belanda dan kedua saudaranya merasa tidak terima. Saat pesta penobatan, mereka berencana mencelakai Sawunggaling dengan meracuni minumannya. Rencana jahat itu diketahui oleh Adipati Cakraningrat dan berhasil digagalkan. Ketika itu, Sawunggaling bereaksi cepat dengan melompat dan menusuk belati yang mengenai jantung Jenderal Van Hogendorf, menyebabkan kematiannya seketika. Kematian Jenderal Van Hogendorf memicu kemarahan Belanda yang mengarah pada pertempuran sengit. Raden Sawunggaling memimpin pasukannya melawan Belanda. Tetapi mereka mengalami kekalahan telak. Sawunggaling kemudian pergi meminta bantuan kepada Adipati Cakraningrat. Namun setelah itu tak pernah kembali dan keberadaannya pun menjadi misteri.